Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, balik lagi. Jadi sebelum gue mulai, gue mau cerita dulu ya. Jadi intinya hari ini gue mau nge-review mic lagi gitu. Tapi mic ini rada beda ceritanya gitu. Kalau biasanya mic gue itu gue beli gitu ya, gue beli sendiri. Kali ini mic ini tuh dipinjemin dari teman gue. Jadi disclaimernya adalah di sini gue bukan seorang profesional, gue cuma seorang penghobi seperti biasa. Lalu disclaimer keduanya adalah produk di video ini tidak, gue nggak bisa bilang ini tidak disponsori, tapi bekerja sama dengan teman gue. Jadi bukan dari brandnya atau toko mikrofon gitu ya. Jadi gue tetap akan memberikan review yang sejujur-jujurnya gitu. Oh ya, thank you banget buat teman gue di Surabaya. Ini Sultan Surabaya, namanya David teman gue ini. Dia itu streaming game, tapi dia juga mau bikin YouTube channel tapi buat storytelling gitu ya. Kayaknya YouTube channelnya belum jalan gitu ya, tapi dia sudah mempersiapkan materi dan alat-alat gitu untuk nge-record dia storytelling gitu. Oke, jadi singkat cerita dia itu mengupgrade audio gear dia, interface dan mikrofonnya gitu ya. Nah, mic-nya ini karena yang lama nggak dipakai gitu ya, dia udah upgrade ke Shure kalau nggak salah, abis ngobrol-ngobrol sama gue gitu kan. Nah, ini yang lama nih dipinjemin ke gue untuk gue pakai buat review gitu. Nanti gue taruh di deskripsi deh, mungkin link channelnya dia atau link buat dia biasa main game, streaming game. Oke, jadi langsung aja ya. Jadi dia itu sebelum dia beli mic Shure nih yang baru nih gitu ya, dia itu pakai keluarganya Focusrite. Nah, dia tuh pakainya Focusrite Scarlett buat interface. Jadi dia beli yang satu set, yang Scarlett Solo Studio kalau nggak salah ya namanya. Nah, itu udah include audio interface Scarlett Solo, lalu mikrofon sama headphone-nya. Yang dipinjemin ke gue adalah mikrofonnya dan audio interface-nya. Itu ada di belakang, tapi mungkin yang next video baru gue review juga. Audio yang kalian dengerin sekarang ini dari Rode PodMic yang gue connect ke Steinberg. Audio interface gue Steinberg QR12. Ini gain powernya ada di gain levelnya itu ada di angka jam 5, jadi full ya. Jadi mic ini harganya rada buta karena kalian dapat mic ini kalau kalian beli satu set gitu ya. Dan ini adalah yang Mark 3. Jadi mic ini nama aslinya adalah Scarlett CM25. CM25 ini kalau gue bicara soal harga ini rada buta gitu ya, karena kalian dapetin mic ini adalah kalau kalian beli mic yang satu setnya Scarlett, yang interface, headphone sama mikrofon. Itu kalau kalian beli satu set barunya mungkin ada di angka 4 jutaan sampai 5 juta gitu, tergantung toko aja gitu. Kalian bisa nemuin ini juga di e-commerce kayak Tokopedia gitu. Yang Mark 2-nya tuh mungkin sekitar 500 ribuan sampai 700 ribuan untuk mic-nya doang. Mark 3-nya yang ini nih yang gue pegang sekarang ini ada di angka 1 juta. Nah, ini gue dikirimin unit doang ya, jadi nggak pakai kardusnya karena kardusnya itu satu set yang buat headphone, audio interface dan mic, dan itu agak gede gitu ya. Jadi sama David dikirimin kecil-kecil aja biar hemat ongkir man. Tapi setelah gue melakukan sedikit riset dari website Focusrite nih ya, kalau yang gue baca sih ini frekuensi responnya 20 Hz sampai 20 kHz standar lah. Jadi ya mic condenser pada umumnya. Tapi dari segi fisik aja ya, kalau gue pegang sekarang ini berasa banget men, berat. Dan ini semua full metal, nggak ada yang plastik sama sekali. Jadi dia simple, bulat gini, seperti yang kalian bisa lihat nih. Ini sisi depan ya yang ada tulisannya. Lalu belakang, dan dia juga bulat gitu. Nah, ini polar patternnya ini cardioid. Seperti dilihat di depan ini ada logo polar patternnya yang bulat itu. Ya kalau dibaca secara spesifikasi singkat di websitenya Focusrite ya cukup standar. Ini warnanya Focusrite banget yang merah gini, jadi hitam merah. Lalu tulisannya juga Scarlett Studio. Ya ini gue bilang karena ini harusnya mic ini masuk di dalam paketannya studionya mereka gitu yang satu set. Jadi langsung aja kita tes. Ini mau gue pasang, kalian bisa dengerin nanti hasilnya. Let's go. Alright, ini udah gue ganti mic-nya ya. Ini Scarlett CM25 Mark 3. Yang sebelumnya kan Rode PodMic. Nah, ini kurang lebih suara gue. Kalian bisa dengerin hasil suaranya. Ini dari Scarlett CM25 ini gue connect ke audio interface gue seperti biasa, masih sama, yaitu Steinberg UR12. Dan ini gain levelnya ada di angka jam 2. Kurang lebih hasil audionya seperti ini. Kalau gue monitoring sekarang, suara noise kamar gue ini ya masih sama nih. Di belakang masih ramai orang, lalu ada AC dan fan dari lampu juga nyala semua. Noise-nya sih nggak terlalu besar ya. Ya kalau dibandingin sama dynamic mic, ya tetap
condenser pasti jauh lebih sensitif. Jadi tetap noise-nya lebih terdengar daripada gue pakai Rode PodMic yang sebelumnya gitu. Tapi ini masih oke lah. Suara itu masih kecil dan sinyal to noise ratio-nya juga bagus. Jadi kalau gue ngomong suara noise-nya tuh bisa apa ya, kayak jauh banget bedanya gitu. Dia jauh lebih nggak kedengeran daripada suara gue gitu. Jadi sinyal to noise ratio-nya lumayan bagus sih menurut gue. Dan ini tipikal karakter suara gue juga dipakein mic ini masih lebih gue suka daripada yang sebelumnya tuh. Gue tuh nggak suka kalau pakai kondenser ya, tiba-tiba suara gue jadi kayak tipis, kayak kompres gitu ya, nggak ada low dan midnya gitu. Contohnya ya kayak mic yang di video gue sebelumnya ya, itu apa, gue lupa, gue baru nge-review apa sih, DS100 Dolphin Sound. Dolphin Sound DS100 tuh kedengaran banget di pas gue ngomong gitu ya, langsung monitoring suara gue kayak tipis, ke kompres, pokoknya jadi sengau, jadi kayak orang sakit nggak enak gitulah, sakit pilek. Nah ini suara gue masih lumayan enak didengerin dan gue suka nih. Ini oke juga nih mic ini. Apa gue bayarin aja fit? Ini nggak dapet pop filter atau foam gitu ya. Jadi ya ini plek-plekan yang gue dapat kayak begini. Kita tes dulu kali ya. Jadi seperti biasa tes pertama yang gue lakukan adalah proximity effect, yaitu dari jaraknya. Jadi kalau kalian ngomong dengan jarak kurang lebih ini 1 jengkal kurang lah ya dari mic ke mulut gue, ya ini hasil suaranya. Nah ini mungkin gue bisa mundur lagi, mungkin sekitar 2 jengkal. Oke, ini adalah jarak 2 jengkal, suara gue kayak gini. Dan ini gue frontal langsung ke depannya yang ada logo Scarlett Studio-nya sama logo Cardioid-nya ya, logo Polar Pattern-nya. Kurang lebih hasil suaranya kayak gitu. Dan ini gue balik lagi kurang lebih ini deket sih, paling 5 jari lah gitu ya. Cuman gue kan kalau ngomong ke kamera tuh nggak frontal ya, mic gue taruhnya di samping. Jadi kurang lebih hasil suaranya ini. Lalu kita tes rejection ya. Ini kalau dari depan, karena kalau cardioid kan pasti harusnya dari samping-samping atau dari belakang pasti suaranya jauh lebih turun gitu. Nggak sebagus kalau kita ngomong langsung di depan. Nah ini Nah ini mari kita cobain. Ini kalau gue ngomong dari depan, ini adalah Scarlett CM25. Nah sekarang coba gue geser ke bagian sampingnya. Oke, ini dari sebelah sisi kanan mic dengan jarak yang kurang lebih masih sama. Intonasi dan volume gue juga masih sama. Ini kalau gue monitoring emang hasilnya turun banget ya. Nah ini kalau gue balikin lagi ke depan, ini dari jarak yang juga masih sama ya. Ini langsung frontal ke depan. Sekarang gue cobain dari sisi paling belakangnya. Oke, ini adalah sisi dari belakang mic-nya ya gitu ya. Kalau dari samping tadi kalian udah dengerin, dan ini sekarang dari belakangnya. Malah yang gue lihat adalah dia lebih bagus mereject suara dari samping sebenarnya. Dari belakangnya gue masih bisa dengerin suara gue dikit-dikit gitu ya. Agak lebih jelas gitu dibandingkan waktu gue ngomong dari sisi sampingnya. Dari sisi sampingnya suara gue tuh turun jauh banget gitu. Sekarang gue balik lagi ke depan. Ya kalau dari depan juga langsung suaranya oke lagi ya. Jadi bagus lagi suara gue. Oke, sekarang kita tes plosif ya. Kita tes plosif seperti biasa. Plosif ada di biasanya ada di huruf P, B, dan T. Mari kita tes. Ini jaraknya kurang lebih 10 jari, sejengkal lah ya. Ini jarak sejengkal. Mari kita coba dengan huruf P, 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 B, 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 T, 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 P, 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 B, 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 T, 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 Papa, Papa, Boba, Boba, Papa, Papa, Boba, Boba. Kalian udah dengerin tadi untuk tes plosifnya, dan mengejutkan ternyata menurut gue ini bagus banget menghandle plosif. Ini salah satu mic condenser yang pernah gue review, dan dalam menghandle plosif ini mungkin salah satu yang terbaik menurut gue ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini adalah review dari sudut pandang penghobi ya. Gue bukan seorang profesional seperti yang gue bilang di awal video tadi. Jadi ya kalian bisa dengerin pakai headphone kalian bisa dengerin, lalu kalian bisa menilai sendiri juga. Karena namanya karakter suara kan beda-beda gitu ya. Ada yang bagus di gua atau kurang bagus di gua, bisa beda untuk suara kalian gitu ya. Tapi kurang lebih ya ini hasilnya. Gua sih cukup impress sejujurnya. Ini kalau dijual sama David gue beli ini sih kayaknya. Oke, kurang lebih hari ini sekian. Kalian udah bisa dengerin, kalian bisa menilai. Kalau menurut opini pribadi gua, ini oke banget. Ini mic yang menurut gua oke banget sih. Kalau harganya 1 juta atau kalian bisa dapetin mungkin di bawah 1 juta gitu ya, 900.000 aja gitu. Worth it sih. Salah satu mic condenser yang menurut gue paling oke gitu untuk talking head ya. Gue di sini bukan penyanyi, jadi gue nggak bisa ngetes nyanyi. Untuk talking head gini, atau kalian mau bikin podcast atau streaming game, this one cool man.
gokil sih. Thank you buat kalian yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Thank you buat yang udah subscribe, nge-like, dan komen. Yang belum subscribe, boleh loh di-subscribe gratis. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sisi kiri atau sisi kanan. Kalian juga bisa follow Instagram gue di Aldika Ganesha. Atau mau beli-beli produk-produk yang gue review gitu ya. Nanti semua linknya gue taruh di deskripsi. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.